Ini sebenarnya kendalanya apa Pak Muhajir dengan kekurangannya tenaga medis tadi seperti Bapak katakan di Jawa Tengah justru itu sudah termasuk kota besar tapi masih saja kekurangan tenaga medis. Apakah memang hanya karena sekarang kebanyakan berpusat di ibu kota atau bagaimana Pak? Em, Salah satu yang sudah menjadi persoalan klasik di Indonesia kan dokter itu kan numpuk di kota-kota besar ya, terutama yang sudah spesialis. Kalau nanti ditugaskan ke daerah ya dalam waktu yang tidak lama ya kemudian pindah ke kota-kota. Ini memang saya harus menyerukan kepada para dokter, khususnya dokter spesialis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat supaya ada kesadarannya untuk bersedia menyebar ke pelosok tanah air untuk memberikan pelayanan sesuai dengan sumpah dokter, yang jangan sampai kemudian bertindak atas nama seleranya sendiri, pilihannya sendiri tanpa memperhatikan tanggung jawab sosialnya, yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satu ukuran pelayanan yang baik adalah di mana di situ adalah ketika dokter itu betul-betul menyebar relatif merata di seluruh pelosok tanah air. Ya. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini Pak, banyak tenaga medis yang sebenarnya mereka sudah berjuang untuk pandemi selama ini dan tidak sedikit juga banyak yang berguguran. Lalu sejauh ini bagaimana perhatian pemerintah kepada tenaga-tenaga medis tersebut Pak? Tentu pemerintah sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada tenaga medis, khususnya para dokter, karena dia ini kan ibarat perang gitu kan, pasukan infanteri yang berada di garis paling depan. Dialah yang menentukan bisa berhasil atau tidak nanti dalam menaklukkan COVID-19 ini. Karena itu pemerintah juga memberikan penghargaan berupa insentif kepada para dokter ini dan sudah disetujui oleh Presiden dan sekarang juga sudah mulai dibagi-bagikan, distribusikan. Memang mekanismenya masih ada kendala di lapangan sedikit-sedikit, tapi terus kita perbaiki agar hak-hak dokter yang sudah ditetapkan oleh peraturan Presiden itu betul-betul bisa didapat oleh mereka-mereka yang memberikan pengabdian, penuh pengorbanan, mempertaruhkan jiwanya, mempertaruhkan raganya untuk kepentingan keselamatan bangsa ini. Kemudian juga mereka yang meninggal, kan kita beri penghargaan juga sebagai pahlawan kemanusiaan. Itu semua adalah bentuk apresiasi pemerintah kepada para dokter. Walaupun sangat disadari bahwa semua yang diberikan oleh pemerintah itu sebetulnya tidak sangat jauh dari sebanding dengan apa yang telah dikorbankan oleh para dokter-dokter kita. Ya. Kita harus tetap berterima kasih kepada tenaga medis ya Pak, karena sudah berjuang sebagai garda terdepan untuk menghadapi COVID-19 ini. Ya, Pak Muhajir, kalau kita melihat masih tingginya angka kasus positif COVID-19 di Indonesia masih selalu saja bertambah. Ini sebenarnya apakah Anda melihat apa upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat masih kurang, Pak? Masih kurang, kesadaran masyarakat belum tersentuh betul, tetapi namanya menyampaikan sesuatu yang baru, gagasan baru, inisiatif baru, itu kan perlu proses. Dan pendekatannya kan dua ya, pendekatan kesadaran dan pendekatan struktural. Kesadaran itu sudah disentuh hati yang paling dalam agar mereka betul-betul bisa melakukan tindakan seperti kemauan kita sesuai dengan kemauannya sendiri, sesuai dengan maksud kita, sesuai dengan maksud kita atas dasar kemauannya sendiri secara ikhlas. Tetapi kan tidak semudah itu untuk menyadarkan, karena itu harus ada langkah-langkah yang sifatnya struktural, bahkan kadang-kadang harus koersif, ada pemaksaan, dan itu kita lakukan secara bergantian dan betul-betul harus seimbang gitu. Kalau nanti sudah mulai trader ya kemudian harus kita dekati dengan cara-cara struktural gitu ya. Kalau strukturnya sudah mulai efektif, kemudian kita sentuh kesadarannya terus. Kita yang penting jangan sampai bosan, jangan sampai lelah, terutama para petugas yang di lapangan untuk melakukan langkah-langkah tadi itu edukasi, tapi juga koersi itu. Sejauh ini bagaimana komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah? Apakah ada kendala, Pak? Ya lancar, ya kadang-kadang ada hambatan, itu biasa. Kan pemerintah daerahnya kan ada 34 provinsi, ada 500 lebih kabupaten kota ya, dengan variasi yang macam-macam. Ada yang dekat dengan pemerintah pusat, ada yang jauh sekali dengan pemerintah pusat, ada yang
belum lagi variasi partai-partai, mereka berlatar belakang dari partai yang macam-macam, kadang-kadang juga masalah perbedaan orientasi politik ini juga sering juga berpengaruh gitu ya. Misalnya di dalam satu provinsi pejabatnya partainya beda-beda juga jadi masalah. Jadi tapi kita harus punya kemampuan untuk berimprovisasi agar keanekaragaman perbedaan itu bisa disatukan untuk diyakinkan bahwa COVID ini tidak ada urusannya dengan partai, COVID ini tidak ada urusannya dengan perbedaan orientasi politik, ini adalah musuh bersama yang harus dihadapi bersama, karena itu tidak boleh atas nama ketidakcocokan dengan pihak tertentu kemudian COVID yang jadikan alat. Pasti itu akan menjadi persoalan yang tidak bisa ditolerir oleh siapapun. Pasti nanti masyarakat akan rame-rame akan mengundang akan mengundang ketidaksimpatikan masyarakat secara luas. Ya, baik.